Shalom saudara yang dikasihi Elohim, jumpa lagi bersama saya Penatua Ira Natali dan narasumber kita Bapak Gembala Benyamin Obadiah, Ketua Gereja Kehilat Mesianik Indonesia GKMI dalam podcast Dere HMet Jalan Kebenaran. Dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang kalender Ibrani yang menubuatkan kedatangan Yeshua HaMasyiah atau Yesus Kristus melalui hari-hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam Imamat pasal 23. Dan sebelum kita menyapa narasumber kita, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube untuk mendapatkan bahan-bahan menarik yaitu pengajaran dari Sion dan firman Tuhan dari Yerusalem. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom saudara yang dikasih Tuhan. Pak Ben, Alkitab menubuatkan kedatangan Mesias yang dijanjikan dalam dua bentuk. Yang pertama itu adalah Mesias yang menderita dan yang berikutnya itu adalah Mesias yang raja. Bisa dijelaskan Pak? Ini memang perlu kita lihat dari Torah ya. Jadi kita mulai dari Torah. Torah adalah 5 buku pertama dalam Alkitab kita. Dan Torah ini bukan saja mencatat sejarah penciptaan langit dan bumi dan juga manusia, tetapi juga Torah merupakan buku yang menyatakan nubuat akan kedatangan Mesias. Dan ini perlu dipahami oleh setiap orang percaya bahwa Torah bukan saja untuk masa lalu, tetapi Torah itu bicara tentang masa depan dalam bentuk nubuat akan Mesias yang dijanjikan. Jadi kita bisa melihat waktu Torah itu menubuatkan tentang Mesias, maka itu bukan dalam bentuk statement, tetapi dalam bentuk gambaran yang kita sebut dengan Torah picture. Nah, gambar Torah untuk Mesias yang akan datang, yang akan menjadi penebus bagi umat manusia, itu dinyatakan dalam berbagai bentuk. Nah, salah satu bentuk yang kita barangkali akan ungkap pada saat ini adalah hari raya. Ada 7 hari raya yang disebut dalam bahasa Ibrani itu Moadim, yaitu 7 hari raya tahunan. Dan semua hari raya ini bicara tentang Mesias yang akan datang. Bahkan kemudian kalau kita lihat bahwa ini kemudian dijabarkan di dalam kalender, yaitu kalender Ibrani ya. Jadi kita coba lihat dulu bentuknya. Mesias yang menderita misalnya itu dinubuatkan oleh Nabi Zakaria pasal 9 ayat 9. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ya, ini sebenarnya merujuk waktu Yeshua masuk ke kota Yerusalem. Ia menunggangi keledai. Ya, yang baru ya, yang tidak pernah dipakai menjadi untuk beban lebih dahulu. Jadi ini dengan tepat sekali digenapi oleh Yeshua HaMasyiah. Nah, ini adalah Masyiah ben Yosef, ya, Mesias yang menderita yang disebut oleh para rabi sebagai Masyiah ben Yosef. Nah, kemudian kita juga lihat ada Mesias yang mulia yang akan memerintah, dan ini dinubuatkan oleh kitab Nabi Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta David dan dalam kerajaannya. Ya, ini bicara tentang Masyiah ben David, Mesias yang raja yang sedang kita songsong. Artinya Yeshua datang pada kedua kalinya. Jadi pada saat yang pertama ia datang, dia menderita sampai mati di atas kayu salib. Dia belum memerintah. Tetapi nanti kedatangan yang kedua, dia akan datang sebagai raja dan dia akan memerintah ya, dan semua lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yeshua adalah junjungan Tuhan bagi kemuliaan Bapa di sorga. Nah, tadi Pak Ben mengatakan kan ada Mesias ben Yosef yang menderita, kemudian ada Mesias ben David yang akan memerintah. Lalu apakah ini berarti ada 2 Mesias yang berbeda? Sifatnya 2, sifatnya berbeda tetapi pribadinya 1. Jadi Yeshua yang datang pada kali yang pertama itu akan datang lagi pada kali yang kedua. Dan pribadinya sama, tentu Yeshua yang sama, begitu ya. Ya, jadi dia pertama datang itu sebagai Mesias yang menderita, dan kemudian dia akan datang lagi sebagai Mesias yang memerintah.
Nah, istilahnya di lingkungan para rabi itu memakai istilah untuk hal ini. Yeah. Mesias yang menderita itu disebut dengan Mesias ben Yosef, ya. Sementara Mesias yang memerintah itu disebut dengan Mesias ben David. Mengapa ben David? Karena David adalah raja yang terbesar di Israel dan Tuhan berjanji bahwa kerajaan tidak beralih dari garis keturunannya. Nah, kalau yang dimaksud dengan Ben Yosef di sini siapa itu Pak? Karena ada beberapa nama Yosef di dalam Alkitab, termasuk adalah Yosef sebagai bapa hukumnya Yeshua HaMashiach. Ya, Yosef yang dimaksud di sini adalah Yosef yang pertama muncul di dalam kitab suci, yaitu Yosef anak Yakub. Oke. Ya. Jadi Yosef anak Yakub dia menderita, dia dijual ke Mesir, dia dipenjara, tapi kemudian dia menjadi penguasa. Oleh anugerah Tuhan dia diangkat menjadi penguasa dan melalui dia Yakub dan anak-anaknya diselamatkan dari bahaya kelaparan. Dan Yosef ini sangat direspek oleh orang-orang Israel. Karena itu banyak orang Israel yang memakai nama Yosef. Termasuk adalah ayah hukum dari Yeshua HaMashiach. Bagaimana hubungan kedua macam sifat Mesias tersebut dengan kalender Ibrani? Kedua sifat Mesias tersebut itu digenapi oleh Yeshua dari Nazaret. Itu luar biasa ya. Dalam 2 kali kedatangannya. Dan ini dituangkan di dalam kalender Ibrani. Nah, ini yang kita perlu tahu nih, bahwa kedatangan yang pertama dan kedatangan yang keduanya itu sudah diberikan tanggal-tanggalnya. Wow. Ya, walaupun tahunnya itu tidak dinyatakan, tetapi tanggalnya jelas di dalam kalender Ibrani. Dan ini sesuatu yang luar biasa, ya. Jadi kita bisa lihat ya bahwa kedatangan Mesias yang pertama itu lalu tanggal berapa? Nah, kita bisa lihat tidak dinyatakan tiba-tiba dengan tanggal, tetapi dinyatakan dalam bentuk hari raya. Ya, seperti yang tadi saya katakan dalam bentuk muadim. Itu dinyatakan di dalam Torah. Jadi kedatangan yang pertama itu dimulai dengan hari raya Pesak atau Paskah. Ini adalah kematian Yeshua HaMashiach. Kemudian setelah itu hari raya roti tidak beragi atau bahasa Ibrani-nya Hag Hamatzot. Kemudian yang ketiga itu hari raya berkah sulung atau kebangkitannya, bahasa Ibrani-nya Omer Reshit. Kemudian yang keempat itu adalah hari raya Shavuot atau Pentakosta. Yeshua itu memberikan janji Roh Kudus datang untuk memberdayakan murid-muridnya. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat betapa pentingnya kalender Ibrani itu ya Pak? Ya, benar sekali ya. Dan itu tadi saya katakan itu adalah kedatangan yang pertama, lalu juga ada kedatangan yang kedua. Nah, kedatangan yang kedua itu sedang kita songsong ya. Itu mulai dari hari raya Rosh Hashanah atau hari raya Sangkakala. Yeshua datang kedua kalinya ya di awan-awan dan kita akan menyambut dia di awan-awan. Kemudian seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dan kemudian yang berikutnya adalah hari raya Yom Kippur atau hari pendamaian. Ya, di situ Yeshua datang untuk membela umat Israel yang pada saat itu dikepung oleh musuh-musuhnya. Dan kemudian setelah itu hari raya Sukkot atau Pondok Daun, Yeshua memerintah sebagai raja di bumi selama 1000 tahun. Wow. Itu adalah kerajaan mesianik dan itu yang kita sedang songsong. Mungkin Bapak bisa menerangkan kedatangan Yeshua yang pertama sebagai Mesias yang menderita itu melalui 4 hari raya yang tadi Bapak sudah sebutkan tadi. Ya, betul. Kita akan coba lihat ya satu persatu ya dalam sesi ini. Jadi yang pertama itu hari raya Pesak. Hari raya Pesak ini menandai eksodus orang Israel dari perbudakan di Mesir selama ratusan tahun. Ya. Jadi ini hari raya yang menyatakan penebusan umat Israel atau bangsa Israel yang baru lahir. Dan penebusan itu dilakukan dengan satu cara, yaitu dengan
menyembelih anak domba Pesak. Kemudian darahnya dilabur di ambang pintu, dan kemudian dengan tanda itu maka umat Israel, khususnya anak-anak sulung keluarga Israel, tidak mati. Sementara anak-anak sulung di Mesir itu mati semua, ya, dihukum oleh Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa anak domba Pesak itu menjadi jalan keluar atau menjadi satu tanda penebusan sehingga umat Israel itu mendapatkan keselamatan, ya. Dan ini bukan saja untuk Israel, tetapi ini juga seperti tadi saya katakan, kitab Torah itu adalah kitab nubuat. Ya. Jadi korban anak domba Pesak di Mesir itu merupakan nubuat akan kematian Yesua di atas kayu salib. Ribuan tahun kemudian. Ya, sekitar 1200 tahun kemudian. Dan itu terjadi di Yerusalem. Tanggalnya sama. 14 Nisan ada penyembelihan anak domba Pesak di Mesir, dan kemudian 14 Nisan 1200 tahun kemudian ada penyembelihan anak domba Pesak yang adalah Yeshua HaMashiach, ya, itu gambaran atau kiasan rohani untuk Yeshua HaMashiach sebagai anak domba Pesak. Nah, itu ternyata ditulis, ya, di dalam kitab suci. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Mesias. Dan ini ajaran Rasul Paulus. Ya, nama yang lengkap adalah Rabi Shaul Paulus. Jadi ini adalah Injil. Ya, bahwa Paulus itu menghargai, dia memahami, dia sebagai rabi Yahudi, murid Rabban Gamliel, dia memahami bahwa kematian Yesua di atas kayu salib itu bukan kematian yang ujuk-ujuk. Ya. Bukan kematian yang tiba-tiba. Ya. Tapi kematian yang memang dinubuatkan, memang sudah direlakan oleh Bapa Surgawi. Bahkan menurut surat Petrus itu sebelum dunia dijadikan. Jadi luar biasa, ya. Jadi jangan kita memotong sejarah. Jangan memilah kitab suci atau memotong kitab suci, mengurangi kitab suci. Karena ada orang-orang yang mengatakan, oh, yang kita rayakan pada hari Paskah itu adalah Yesus, bukan Israel. Oh, tidak bisa. Justru Yeshua HaMashiach, dia mati di atas kayu salib sebagai anak domba Pesak itu dalam rangka menggenapi nubuat yang diberikan oleh Bapa Surgawi melalui Mose, melalui Israel kepada kita bangsa-bangsa di dunia, supaya melalui korban Yeshua Mashiach, ya, dosa kita dihapuskan dan kita mendapatkan keselamatan. Iya, dan di sini juga kita belajar satu hal juga, Pak Ben. Jadi ternyata Injil itu tidak bisa dilepaskan dari Torah. Ya, tidak bisa. Jadi Injil itu adalah kabar baik. Ya. Kemudian Torah itu adalah badan dari semua ketetapan Tuhan. Jadi kabar baiknya itu dicuplik dari Torah. Ya, dicuplik dari Torah dan kemudian itu ditulis, digenapi oleh Yeshua HaMashiach, muncullah tulisan yang kita sebut Injil, kabar baik. Tetapi itu adalah, kalau kita mau pelajari dengan cermat, ya, seluruh kitab suci itu satu kesatuan, dan Injil itu ternyata bisa dikembalikan dalam bentuk yang mula-mula, ya, bentuk primordialnya kita katakan, dalam bentuk benih itu ada dalam Torah. Ya, nah, dengan hari raya Pesak itu Yeshua mati di atas kayu salib, itu darahnya tercurah untuk menghapus dosa kita. Itu tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Dan darah anaknya menyucikan kita dari segala dosa. Jadi jelas sekali, pada posisi yang sama seperti anak domba Pesak yang menyelamatkan umat Israel dari kematian, demikian juga Yesua yang disalib itu menyelamatkan kita dari kematian kekal melalui pencurahan darahnya. Seperti yang dikatakan oleh 1 Yohanes 1 ayat 7 tadi. Ya. Oke, sekarang kita coba lihat yang kedua. Yang kedua adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi, Hag Hamatzot. Hari Raya Roti Tidak Beragi ini adalah hari raya yang kedua yang dirayakan selama 7 hari. Sejak jamuan Paskah yang pertama. Jadi
tanggal 15 Nisan itu 14 itu anak domba Pesak disembelih. Tanggal 15-nya itu sorenya sudah berganti tanggal. Di situ ada perjamuan Paskah, perjamuan Pesak ya. Nah, itu adalah hari raya roti tidak bergagi yang pertama. Jadi hari raya itu semua hari itu muncul dari atau dimulai dari sore hari, petang hari, bukan dari dini hari, tetapi dari petang hari. Nah, jadi selama 7 hari itu umat Israel dan juga kita umat Mesianik memakan roti tidak beragi atau menghindari makanan yang ada raginya. Ya, mengapa demikian? Ya, ini satu gambaran rohani bahwa roti tidak beragi itu tidak rusak, sementara roti beragi itu rusak. Dan ini menyatakan bahwa ragi itu sebagai lambang dosa itu akan memang merusak. Sementara tanpa ragi artinya tidak rusak ya. Jadi kita mempunyai kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan. Dan satu aspek lagi dalam hal ini adalah roti tidak beragi itu menyatakan tubuh Yesua. Karena dia waktu dia mati dan kemudian dikuburkan, kemudian dia bangkit, tubuhnya itu tidak mengalami dekomposisi atau pembusukan. Jadi tubuh Yesua HaMasiah itu tidak pernah mengalami pembusukan karena dia bangkit pada hari ketiga. Jadi belum mengalami pembusukan. Nah, konsep ini, pemahaman bahwa tubuhnya itu tidak mengalami pembusukan itu sama dengan roti tidak beragi. Karena roti tidak beragi itu ditaruh berapa bulan pun itu tidak busuk. Sementara roti beragi itu pada 2 hari, 3 hari sudah busuk. Betul. Nah, jadi dengan demikian, dengan cara yang sama, Yesua adalah roti tidak beragi. Dan ini mengingatkan saya pada perkataan Yesua pada jamuan Paskah yang terakhir. Dia itu kan mengangkat massa dan dia mengatakan inilah tubuhku. Dia mengangkat massa dan mengatakan inilah tubuhku. Nah, itu dipahami harus dengan cara berpikir orang Yahudi. Karena itu dilakukannya di lingkungan orang Yahudi, bukan di lingkungan Greko-Roman. Ya, saya ingin kasih hal ini menjadi jelas ya. Jadi orang Yahudi tidak pernah berpikir bahwa waktu Yesua memegang matsah, inilah tubuhku. Lalu dia katakan, oh matsahnya sudah jadi daging, sudah jadi daging Yesua atau daging Yesus. Tidak pernah. Tetapi para murid memahami bahwa waktu Yesua memegang roti matsah itu, dia mengatakan inilah tubuhku, dia berfungsi atau berperan sebagai anak domba Pesak. Jadi anak domba Pesak itu ada dagingnya, dan dalam perjamuan Pesak yang pada umumnya memakan daging anak domba. Tapi pada waktu Yesua melakukan jamuan Pesak yang terakhir, tidak ada daging domba pada saat itu. Dia memegang matsah karena domba belum disembelih. Mengapa tidak ada daging domba? Karena domba belum disembelih. Karena disembelihnya pada tanggal 14 Nisan, dan Yesua juga disalib pada tanggal 14 Nisan. Jadi sebelum dia disalibkan, dia sudah memegang matsah sebagai simbolisme bahwa dia anak domba Pesak. Yang inilah tubuhnya yang dimakan. Jadi itu sebetulnya merupakan satu kata-kata profetik lagi. Bahwa masa itu bentuknya itu ada berlubang-lubang dan berbilur. Jadi waktu dia pegang itu, ini merupakan satu nubuat bahwa tubuhnya akan menjadi seperti matsah, berbilur dan berlubang. Dan waktu dia memegang itu dia sebetulnya sedang menyatakan perannya sebagai anak domba Pesak. Dan semua orang Yahudi, murid-muridnya itu memahami itu. Bukan roti berubah jadi daging. Lalu muncullah di lingkungan Greko-Roman doktrin transubstansiasi. Tidak pernah ada. Itu tidak pernah ada di dalam
lingkungan orang Yahudi. Iya, jadi ketika Yesua dia mengangkat matzah dan dia mengatakan bahwa ini adalah tubuhku, seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Ben, matzah itu berlobang dan berbilur. Nah, tubuh Yesua juga sebelum disalib itu kan dia berlobang dan berbilur ya Pak. Ya, jadi juga waktu masa itu kan roti tidak beragi sekali lagi ya. Jadi itu menunjukkan bahwa Yesua itu roti yang turun dari surga dan tidak berdosa. Dia mematuhi semua perintah Bapaknya. Tidak ada satu perintah Bapaknya, yaitu dalam Torah, yang dilanggar. Dia memakai roti tidak beragi. Roti tidak beragi itu menyatakan kehidupannya. Jadi dalam hal ini saya ingin mengatakan bahwa ada tafsir-tafsir bahwa dia memakai roti tidak beragi, itu satu tafsir yang tidak bersumber pada kitab suci, tidak bersumber pada perintah Tuhan, tidak bersumber pada budaya orang Yahudi abad pertama. Jadi kita mesti lihat bahwa Yesua itu melakukan segala perintahnya dalam hal moral, di dalam hal hari raya, dalam kepatuhan, juga di dalam hari raya Pesak dia memakai roti tidak beragi. Luar biasa ya Pak. Oke. Mungkin kita teruskan ya. Berikutnya adalah hari raya berkas sulung atau Omer Reshit. Jadi Tuhan memerintahkan orang Israel untuk membawa berkas sulung yang adalah tanaman jelai untuk dipersembahkan. Dan itu adalah hari sesudah Pesak. Dan kemudian berkas sulung itu terus dibawa setiap hari sampai hari raya Shavuot yang ke-50 ya. Nah, jadi berkas sulung ini ada, sekali lagi itu bukan hanya masalah panen pertanian, ya, tetapi ini ada ininya makna profetiknya. Makna profetiknya adalah berkas sulung itu adalah Yesua, karena pada Omer pertama Yesua bangkit dari kematian. Itu tepat pada Omer pertama, dia adalah yang pertama bangkit dan kita juga akan yang kemudian bangkit. Karena dia bangkit, maka kita juga akan bangkit. Karena itu dialah yang pertama. Dia berkas sulung dan kitalah berkas yang kemudian. Jadi makanya Yesua dikatakan sebagai buah sulung kebangkitan. Iya, benar sekali. Dalam 1 Korintus pasal 15, sekali lagi, Rasul Rabi Shaul Paulus dia paham semuanya, ini dia menuliskan itu. Tapi sayang sekali orang-orang Greko-Roman dia tidak paham ini, sehingga teologi yang dibangun atas pemikiran Greko-Roman tidak paham hari raya, tidak paham kenapa dia disebut buah sulung kebangkitan, bahwa dia memang buah sulung, dia adalah berkas sulung ya, tepatnya itu berkas sulung. Omer itu berkas, berkas jelai yang pertama dikumpulkan, kemudian dibawa ke bait suci, dipersembahkan kepada Tuhan. Nah tadi itu baru 3 hari raya nih Pak. Tadi kan jadi berarti masih ada 1 hari raya lagi nih. Ya, yang keempat ini ya. Yang keempat ini untuk sesi ini yang terakhir, yaitu Shavuot. Ya, Shavuot itu artinya minggu-minggu. Jadi kalau kita hitung ternyata ada 7 minggu. Tapi kemudian ditambah 1 hari, lalu itu jadi 50. Hingga waktu diterjemahkan ke bahasa Yunani, dia menjadi Pentakosta. Jadi disebut Pentakosta. Nah, jadi kita bisa lihat ya bahwa pada hari ke-50 itu, dalam perjalanan Israel keluar dari Mesir, mereka sampai di Gunung Sinai. Nah, pada hari itulah, pada tanggal 6 Sivan, Tuhan memberikan 2 loh batu berisikan 10 firman, 10 commandment, Asara Hadevarot, ya dalam bahasa Ibraninya, kepada Mose. Ya, dan dengan cara yang seperti itu, maka setiap tahun orang Yahudi memperingati hari raya Shavuot itu sebagai turunnya Torah. Turunnya 10 firman itu. Ya, dan itu 10 firman itu adalah semacam 10 bab dalam Torah yang banyak itu ya. Nah, kemudian satu hal lagi yang kita mesti lihat, bahwa pada hari yang sama, yaitu pada Shavuot yang sama, 1200 tahun kemudian kira-kira, murid-murid berkumpul di Yerusalem dan Yesua menggenapi janjinya bahwa dia akan mengirimkan Ruach HaKodes, Roh Kudus, untuk melengkapi
murid-muridnya menjadi orang-orang yang perkasa secara iman. Ya. Sesuai dengan janji Bapa Surgawi, ya, diberikan kepada murid-murid Yesua yang sudah menerima atau sudah berjumpa dengan dia ketika dia bangkit. Jadi melalui Hari Raya Shavuot itu sebetulnya Tuhan memberdayakan umat murid-muridnya itu menjadi perkasa sehingga mereka tidak takut lagi, mereka melakukan mujizat-mujizat, mereka mengabarkan kabar baik itu dengan sukacita, dengan kuasa, sehingga Injil, kabar baik Yesus Masiah tersebar ke seluruh dunia. Nah, di sini kita lihat satu lagi bahwa gereja atau eklesia itu muncul atau lahir pertama kalinya itu di lingkungan orang Yahudi. Di lingkungan orang Yahudi pada Hari Raya Shavuot. Oke. Itu gereja pertama adalah gereja Yahudi. Ya. Kalau orang-orang yang datang pada hari raya itu semuanya Yahudi. Kalaupun ada orang bangsa-bangsa, tetap mereka itu dihitung dalam hitungan dalam Judaism karena mereka itu proselit, jadi agama Yahudi. Ya. Nah, baru kemudian bangsa-bangsa non-Yahudi itu dapat bagian di Kisah Rasul pasal 10 melalui Cornelius, perwira Italia yang menerima Yesua HaMasiah, dan kemudian waktu mendengar khotbah Simon Kefa, Simon Petrus, dipenuhi oleh Ruach Kodes dan berbicara dalam bahasa-bahasa yang dikaruniakan. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa disitulah baru gereja bangsa-bangsa dibangun, muncul. Jadi gereja pertama itu tetap muncul ada di lingkungan Yahudi. Orang Yahudi. Dan itu fakta sejarah yang tidak boleh diubah. Nah, dan ini yang tidak perlu, bisa diubah. Ya, ini yang perlu diketahui juga oleh semua orang ya Pak. Kita baca dengan cermat, maka kita tahu bahwa semua orang yang kumpul pada hari Pentakosta di Kisah Rasul pasal 2 itu ada dalam lingkungan Judaism abad pertama. Mereka percaya kepada Yesus HaMasiah, mereka tidak meninggalkan Judaism, mereka ada dalam Judaism, mereka percaya Yesus HaMasiah karena Yesua adalah Mesias Ibrani, Mesias Yahudi. Amin. Dan kemudian baru setelah itu melebar kepada bangsa-bangsa sampai kepada kita di Indonesia. Nah, ini bagaimana nih yang nubuatan Yohanes Pembaptis di dalam Matius pasal 3 ayat 11, Pak? Ya, di situ kita lihat ya bahwa nubuatan Yohanes itu sebetulnya sudah digenapi pada hari raya Shavuot itu. Ini bicara ke sana ya. Jadi Yesua membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Karena itu di setiap kepala dari para murid itu ada api ya. Itu tertulis dengan jelas di dalam Kisah Rasul pasal 2. Ya, jadi inilah 4 hari raya itu. Bahwa 4 hari raya yaitu pertama Pesak, kemudian roti tidak beragi atau Hag Hamatzot, kemudian Omer Reshit, berkat sulung, dan kemudian hari Shavuot itu menyatakan Mesias ben Yosef sudah datang 2000 tahun yang lalu. Dan itu ada di dalam kalender Ibrani. Jadi waktu kita memakai kalender Ibrani yang tiap tahun kita terbitkan, maka kita selalu lihat Yesua sudah datang 2000 tahun yang lalu. Dan kemudian di dalam kalender yang sama, nanti pada episode yang lain, kita bahas dia akan datang kedua kalinya sebagai Raja. Dan itu pun terletak, terpatri dengan jelas pada kalender Ibrani. Amin. Wow, ini sungguh luar biasa. Nubuat kedatangan pertama Yesua sebagai Mesias ben Yosef terungkap dengan jelas dalam kalender Ibrani. Kematian Mesias Yesua sebagai anak domba Pesak terjadi pada tanggal 14 Nisan, seperti anak domba Pesak pertama di Mesir. Kemudian hari raya roti tidak beragi atau Hag Hamatzah merujuk pada kehidupan tanpa dosa terjadi pada 15 Nisan, dan hari berkah sulung yang merujuk pada kebangkitannya terjadi pada 16 Nisan. Jadi kita bisa melihat betapa indahnya kalender Ibrani yang dipegang oleh umat perjanjian untuk melihat penjelasan yang luar biasa ini. Jangan lupa sekali lagi untuk like, share, dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube untuk mendapatkan penjelasan menarik lainnya.
Nantikan kami pada episode mendatang yang akan menjelaskan kedatangan Mesias Yesua yang kedua sebagai Mesias Ben David dalam kalender Ibrani profetik. Kami berdua undur diri, sampai jumpa. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom.